Oke, tentang daerah yang dikunjungi oleh debt collector. Jadi mengingat banyaknya orang gagal bayar, dalam satu pertanyaan ini bisa melebar. Pertama, daerah mana yang akan dikunjungi oleh debt collector? Begitu kita jawab, pertanyaan akan berganti, telat berapa lama DC akan datang ke rumah. Begitu kita jawab, apakah gagal di aplikasi ini mereka akan datang ke rumah? Ya. Dan pertanyaan tentang daerah yang akan dikunjungi oleh debt collector dan pinjol mana yang ada petugas lapangannya, pertanyaan ini akan melebar dan terus meningkat. Ya. Kenapa dari dulu solusi hutang itu paling malas membahas soal DC datang ke rumah, daerah yang mau dikunjungi oleh debt collector? Kebanyakan orang kontra menyampaikan, wah, ya iya dong, solusi hutang tidak berada di Jakarta. Solusi hutang tidak berada di Jabotabek. Makanya dia tidak tahu. Dia tidak mengerti gitu. Ya, itu bagi orang yang kontra. Bagi orang yang pro, mungkin dia sudah paham. Kenapa solusi hutang atau Medi Brownie tidak mau menjelaskan pinjol mana yang ada petugas lapangan, pinjol mana yang akan berkunjung. Kenapa sih tidak mau menjelaskan hal itu? Karena saya ini sedang membangun mental, memperbaiki mental teman-teman semuanya, ya, supaya benar-benar pulih, terhindar dari pemikiran-pemikiran sesat seperti saat sekarang ini. Kalau saya menyampaikan, contoh, saya mendapatkan email nih, Bang, saya alamatnya di sini, saya gagal bayar di sini, dan saya baru dikunjungi oleh debt collector. Contohnya saya bahas itu tentang satu email itu, ya. Kita sebut aja orangnya misalnya ada di Pulau Jawa, misalnya gitu. Saya bilang, kami dari Jawa Tengah, Bang. Kami gagal di pinjol ini. Dan debt collector berulang kali datang ke rumah. Ya, kira-kira ketika tema itu saya angkat menjadi satu video, Anda tahu nggak yang ketakutan daerah mana? Ini yang saya bahas ini yang ada di Pulau Jawa ini. Dan cuma satu orang ini, bukan seluruh yang ada di Pulau Jawa, tidak. Cuma satu orang aja. Yang ketakutan di mana? Ada di Kalimantan, ada di Jakarta, ada di Sumatera, ada di Bali, gitu loh. Yang saya bahas di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana? Kampung paling kecil, dan itu pun satu orang. Makanya sangat sensitif ketika kita membahas soal daerah mana saja nih yang akan dikunjungi oleh DC. Telat berapa lama nih DC akan datang ke rumah? Ya. Aplikasi mana aja yang ada petugas lapangannya? Pertanyaan ini sensitif banget. Dan jawaban pastinya tidak ada. Kalau ada orang yang membuat konten tentang hal itu hanya mengejar subscriber dan viewer saja. Kalau dia ingin memperbaiki mental, dia pasti akan mikir hal ini kita bikin yang down kayak mana. Ya, saya banyak pertanyaan tentang DC datang ke rumah. Ya, cara menghadapi DC datang ke rumah banyak, cuma ketika ada pertanyaan yang seperti itu, saya jawab per individu. Ya. Ada email ini yang bisa saya jawab langsung melalui video. Ada email yang bisa saya jawab hanya perorangan. Ya. Coba teman-teman semuanya. Ketika saya membahas ini, misalnya ada email nih, dia berada di Padang, Sumatera Barat, dikunjungi oleh DC. Pinjol legal. Ya. Anda di Jakarta pasti ketakutan. Anda di Pulau Jawa pasti ketakutan. Anda di Kalimantan pasti ketakutan. Berarti pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Ya, makanya kita bisa jawabnya per individu saja. Jadi bagaimana seharusnya, Bang? Oke, kita masuk ke konteksnya saja, ya, ke konsepnya. Kenapa orang-orang selalu menakuti tentang debt collector datang ke rumah? Padahal yang jadi permasalahan hanya satu. Duit belum ada, pekerjaan sedang di PHK. Ya, berarti di sini teman-teman, ketika Anda bermasalah dengan angka 1, teman-teman itu tidak menyelesaikan angka 1-nya. Teman-teman malah mengurusin angka 5. Ya, teman-teman bermasalah dengan hutang tidak mampu bayar. Tapi yang dipermasalahkan adalah DC datang ke rumah dan DC yang menagih. Ya, DC itu bekerja perpanjangan tangan dari pinjol ilegal. Ya, pinjol legal atau pinjol ilegal, perpanjangan tangan untuk melakukan tagihan kepada Anda. Jadi soal dapat atau tidaknya itu urusan dari debt collectornya. Ya, tugas Anda adalah ketika ditagih Anda mampu menyelesaikan tagihan ini. Kalau Anda tidak mampu mengabaikan tagihan ini, ya,
fokus dulu untuk mengumpulkan uang Anda. Sekarang berbalik. Ya, si debt collector yang harusnya menjadi urusan dan tanggung jawab dari si pinjol malah berbalik menjadi urusan dan tanggung jawab dari si debetur. Nyatanya si debetur sibuk. Kapan DC datang ke rumah? Ya, telat berapa lama akan dikunjungi? Daerah mana saja yang akan didatangi? Pinjol mana saja yang ada petugas lapangan? Ini berbeda hal. Ya, jadi ada yang salah dalam posisi ini. Kenapa orang-orang setiap hari selalu takut, selalu cemas? Karena dia tidak memikirkan pokok permasalahan mereka. Ya, paham nggak teman-teman gitu loh. Masalah Anda itu duit belum ada. Waktu Anda minjam itu karena duit Anda belum ada. Anda tidak mampu bayar, belum bisa bayar juga dengan hal yang sama. Duit belum ada. Tapi entah kenapa yang menjadi masalah dalam diri Anda, DC datang ke rumah. Dengan satu alasan, malu sama tetangga bang. Malu sama keluarga bang. Malu sama suami bang. Makanya jujur sayang. Ya, jujur itu menyelamatkanmu. Terbuka, ini suami ditipuin, orang tua dibohongi. Dengan alasan orang tua saya ada riwayat jantung bang. Hei, orang itu mati bukan karena penyakit, tapi karena memang hidup dia cuma sampai di situ. Itu kata Tuhan gitu loh. Ya, jantung ini segala macam itu karena sebab aja. Ya, keganti cerita karena kita yang ditinggalkan. Ini enggak, ini riwayat jantung bang, nanti mati. Apa hubungannya hutang Anda dengan jantung ini gitu loh. Justru dengan Anda berbohong, jantungnya makin parah. Ya, jadi menggetar. Kenapa anak saya tidak jujur langsung sama saya? Kenapa istri saya tidak ngomong langsung sama saya? Kenapa harus orang lain ngasih tahu? Ya, kebanyakan hidup dengan pencitraan, dengan sebuah kebohongan. Ya pantas gitu loh. Yang tidak seharusnya jadi masalah bagi Anda jadi masalah. Ya, DC datang ke rumah dipermasalahkan. Kapan DC datang ke rumah dipikirkan. Telat berapa lama mau datang malah ada dalam otak dia gitu. Urusan pinjol Anda cover. Ya, masalah Anda itu cuman hutang 1 juta, kapan mau dibayar? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Habis itu tentang teroran, ya, penekanan, ancaman dengan tagihan yang sesuai SOP. Ini teman-teman juga harus membedakan. Jangan karena hanya rasa takut yang ada dalam diri Anda, semua ucapan debt collector itu adalah ancaman, tekanan. Salah satu ini saya munculkan di sebelah sini. Ini saya dapat email, katanya dia tidak mau menyebutkan namanya. Ya, ini tagihan dari EasyCash. Ya, gini. Selamat pagi, kami minta segera bayaran tagihan EasyCash Anda hari ini, paling lambat di jam 11 siang. Ya, yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo selama 7 hari. Jika masih mengundur pembayaran saat ini, kami akan melaporkan status keterlambatan Anda ke OJK dan Pusat Data Fintech Lending atau Pusdapil. Sebagai nasabah bermasalah, gagal bayar dan proses penagihan kami, alihkan ke agen penagihan selanjutnya untuk diproses penagihan lebih lanjut. Salahnya di mana? Ini SOP-nya. Ini prosedurnya kawan. Jadi jangan semua pinjol menagih Anda itu adalah ancaman dan teroran gitu loh. Saya juga nggak mendukung aksi itu. Jadi ketika ada yang seperti ini menagihnya, kita dukung. Ya, cukup Anda jawab atau Anda balas mohon maaf banget. Ya, saat ini saya memang belum ada uang. Tapi jika seperti itu risiko yang harus saya terima, insya Allah saya siap. Memang seperti itu sesuai dengan peraturan OJK. Data diserahkan ke otoritas jasa keuangan dan akan dimasukkan ke dalam Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center. Ya. Jangan hanya karena sebatas ketakutan yang ada dalam diri Anda, semua ucapan debt collector adalah teroran dan tekanan. Ya, ini teman-teman bedakan. Kecuali, selamat siang, kalau sampai nanti jam 11 Anda tidak membayar juga, siap-siap kami akan proses Anda ke sini. Datangi rumah Anda, ambil ini, hubungi ini, itu beda kasus. Ya, kalau ini dia SOP-nya, prosedurnya memang seperti itu. Dia wajib mengingatkan Anda apa resiko yang akan Anda dapatkan. Ya, resikonya sudah dia sebutkan, keterlambatan Anda ke OJK. Dia akan melapor karena OJK juga menyampaikan
telat dari 90 hari, data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Ya, dia sudah mengingatkan Anda, menyampaikan bahwa ini resiko yang akan Anda dapatkan. Ya, jadi dibedakan, jangan semua ucapan DC Anda anggap salah. Ya, jadi ada beberapa oknum itu yang sengaja memang memperkeruh keadaan, ada juga mereka yang masih prosedur. Ketika ada yang prosedur, bantu mereka dengan dukungan supaya mereka tetap berlanjut dengan pola-pola penagihan yang seperti itu. Kan saya bilangin, kalau ada penagihan yang tidak SOP, hentikan pembayarannya. Kalau ada penagihan yang sesuai dengan SOP, dukung mereka jawab pesannya. Supaya apa? Supaya mereka selalu menggunakan penagihan-penagihan yang seperti ini sesuai dengan standarnya. Ya, jadi jangan karena sebatas rasa takut yang ada, rasa kecemasan yang ada, semua yang baik pun menjadi salah gitu loh ya. Jadi ini buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang telat bayar dan gagal bayar akhir tahun 2022. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, tinggal klik gabung yang ada di bawah nama channel atau deskripsi, link yang ada di deskripsi. Anda tinggal klik aja, insya Allah tidak akan rugi. Justru nanti akan memperbaiki mental Anda dan akan meluruskan permasalahan Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.